Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Baik, ini kita share dulu. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semuanya bisa berjumpa kembali meskipun hanya lewat live Zoom meeting ya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangannya beliau menyampaikan agama ini sehingga sampailah kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kita bahas tentang kosakata. Saya yakin semua sudah hafal surat Al-Hab ya. Ada yang belum hafal? Insya Allah. Allah sudah hafal semua ya. Alhamdulillah. Kalau belum hafal silakan dihafalkan dulu. Jadi surat Al-Lahab ini bercerita tentang salah seorang pamannya Nabi. Nanti kita bahas ya. Baik, sudah kita kumpulkan di sebelah paling kiri ini yaitu tentang kosakata-kosakata yang ada pada surat Al-Lahab. Ada terjemahannya, ada sinonimnya, juga antonimnya. Baik, tabba di sini artinya binasalah atau celakalah. Tabba yatubbu kalau fi'il mudhari'nya. Bedakan sama taba yatubu taubah, bertaubat ya. Taba yatubu taubah atau bertaubat itu dari asal kata taba yatubu. Kalau ini tabba yatubbu. Bedanya di situ. Yang satunya ada alif ya. Kalau taba yatubu bertaubat. Kalau tabba yatubu binasalah atau celakalah atau halaka di sini. Halaka di sini adalah binasa ya. Kemudian lawan katanya ada naja sama sa'ida. Naja yanju, sa'ida yas'adu. Artinya selamatlah atau bahagialah. Seringkali kita mendapati orang namanya naja. Naja itu artinya adalah selamat ya. Atau sa'ida namanya sa'adah. Saya yakin di sini pasti kenal atau pernah dengar orang yang namanya Sa'idah, Sa'adah, dan semacamnya. Itu artinya adalah selamat atau berbahagia. Ya, nama itu kan seringkali kalau yang punya anak ngasih nama anaknya itu berharap ya. Jadi seperti apa yang di nama itu. Iyada ini kedua tangannya. Dari kata yadun, yadun artinya adalah tangan. Kalau dua tangan, yadani. Yadani atau yadaini, tergantung nanti posisinya apa. Nah, di sini mana nunnya kok hilang? Jadinya yada saja nanti karena dia bersatu bergabung sama kata depannya yaitu Abi Lahab. Jadi yada di sini artinya adalah kedua tangan. Abi Lahab yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat memusuhi beliau. Orang pertama yang menentang dakwah beliau. Nanti akan kita ceritakan insya Allah. Wa artinya dan, tabba sungguh binasa dia. Atau di sini halaka sama ya tadi ya. Tabba di sini sama tabat ya. Kalau tabba tabat itu ada tak marbutah di situ karena muannas. Kalau tabba itu mudzakkar.
Kalau kita lihat tabbat yada itu yang binasa kedua tangannya. Kalau tabba yang binasa adalah Abu Lahabnya. Nanti akan kita bahas kenapa yang disebutkan di sini kedua tangannya, insya Allah ya. Naja artinya adalah selamatlah dia. Ini kalau kecilan silakan dibuka di HP-nya ya, terus di zoom gitu, atau di print juga boleh ya. Aghna itu artinya adalah memberi manfaat. Aghna yughni, memberi manfaat. Makanya ada orang namanya Ghani. Ghani itu kaya. Ghani sebenarnya artinya adalah tidak butuh. Itu Ghani. Nah, orang kaya itu tidak butuh namanya sumbangan. Baik gitu ya. Jadi kalau fakir itu butuh ya, butuh kepada bantuan. Enggak cuma bantuan, butuh banyak hal ya. Oh, Nafa'a itu memberi manfaat. Jadi manfaatun itu dari nafa'a yanfa'u, manfa'ah. Orang yang oh, memberi manfaat namanya nafi'. Jadi ada orang namanya Pak Nafi' ya, artinya dia itu memberikan manfaat. Manfaatun gitu dari bahasa Arab ya, manfaah. Ad-dharra artinya adalah merugikan. Maka disebut dengan doror itu bahaya. Doror itu bahaya karena merugikan. Kemudian anhu darinya atau baginya. Maluhu mal itu harta. Dari mala yamilu. Mailun itu condong. Makanya harta itu membuat orang condong. Sarwah artinya adalah kekayaan. Sarwah itu apa? Kekayaan. Sarwatuhu di sini. Sarwatuhu kayaannya. Fakruhu kemiskinannya. Sudah pernah kita bahas. Kalau fakir sama miskin itu mana yang lebih kasihan? fakir. Fakir ya. Fakir itu lebih kasihan. Lebih kasihan kenapa? Bersyukur. Karena kalau kita katakan miskin, miskin itu orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya, tapi separuhnya sudah tercukupi. Kalau fakir itu separuhnya nggak sampai. Contoh, kebutuhan per bulan dengan misalnya suami, istri, anak dua misalnya. Kebutuhan per bulan, ingat ya kebutuhan ya, bukan buat healing tapi ya. Kalau buat healing beda lagi. Ini kebutuhan hidup ya. Per bulan 3 juta. Namun dia hanya mampu mencukupi 2.500.000, maka miskin ya, lebih dari separuh. Tapi kalau misalnya kebutuhan 3 juta, dia hanya mampu apa namanya memenuhi misalnya 1.500.000, maka ya dia fakir ya. Ingat ini kebutuhan ya, bukan buat healing, bukan buat hiburan ya. Baik. Kemudian wa artinya dan, ma artinya apa yang. Ma ini macam-macam ya. Nanti bisa diartikan apakah, bisa diartikan apa-apa, bisa diartikan tidaklah. Tergantung ditaruh di mana. Kasaba Itu yaitu yang saya. dia usahakan. Lawan katanya adalah khasira atau faqada. Dia kehilangan. Kemudian saya sela itu akan masuk ya. Akan terlempar, akan masuk. Jadi masuk neraka gitu ya. Saya sela naron soalnya nanti. Saya tukhul dia akan masuk ya, dia akan masuk. Naron artinya api Api. neraka. Kemudian persamaannya adalah jahima, itu jahim, jahanam. Nama-nama neraka itu banyak ya, ada sa'ir, ada jahim, ada jahanam, banyak, banyak sekali. Persamaan katanya adalah surga, jannah ya, jannah itu surga. Zat itu yang punya, yang mempunyai. Lahabin itu gejolak, makanya Abu Lahab ya. Syu'lah artinya nyala api. Kalau humud artinya adalah padam. Wa mra'atuhu dan istrinya, wa zaujatuhu juga dan istrinya. Wa mra'atu wa zaujatuhu. Seringkali dalam Al-Qur'an kalau sama-sama soleh, sama-sama bagus ya, disebut dengan zaujah. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum.
disebut dengan zaujah kalau sama-sama soleh. Tapi kalau yang satu soleh yang satu tidak, atau dua-duanya nggak soleh, disebut dengan imra'atuhu. Imra'atu Fir'aun misalnya, imra'atu Abi Lahab ya, wa imra'atuhu gitu ya, mar'ah imra'atuhu. Jadi imra'atuhu, imra'ah artinya adalah perempuan dan perempuannya gitu ya. Kalau zaujatuhu adalah pasangannya atau istrinya. Hammalah itu yang membawa. Sama dengan naqilah, naqilatu atau naqilata artinya pengangkut. Kalau wadi'atu artinya yang meletakkan. Al-hatab artinya adalah kayu bakar. Kemudian al-waqud itu bahan bakar. Ini kita jadikan persamaan soalnya konteksnya sama-sama menghasilkan api ya, sama-sama menghasilkan api. Karena bahan bakar zaman dulu itu ya dari kayu bakar atau dari sebagian dari kotoran unta ya, kotoran hewan. Makanya ulama itu banyak membahas kalau misalnya hewan yang tidak bisa dimakan, kotorannya najis dibuat untuk menggodok air misalnya. Kemudian ada serpihan kotoran yang masuk ke dalam airnya najis apa enggak, itu dibahas oleh para ulama ya. Kemudian fi itu artinya di ya, pada, dakhil di dalam, kharij di luar. Jidiha, jid itu artinya leher, unuk juga sama, jid sama unuk itu sama, leher di sini ya, leher di sini. Hablun itu Hmm. tali ya, habel kabel ya, kabel, makanya disebut dengan kabel itu sebenarnya tali ya, kabel hablun, kabel tali maksudnya. Ribat ikatannya, ribat, atau kita mendengar robitoh misalnya, robitoh itu apa, ikatan. Hmm. Bahasa kerennya asosiasi atau kumpulan macam-macam ya, ribat robitoh ya. Min dari masad, sabut yang dipintal. Jadi ada tali dari sabut yang dipintal. Ya tali-tali, kalau kita lihat tali-tali zaman dulu ya. Kalau tali-tali zaman sekarang tampar itu bukan ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan tentang kosakatanya, silakan. Ada Ustadz. Silakan. Itu apa kata anhu Ustadz? Iya, Anhu anhu itu baginya atau tadi dalam darinya konteks ini ya. atau baginya. Ini bukan maksudnya untuk merubah Al-Quran Ustadz ya. Tapi anhu apakah bisa menggunakan lahu Ustadz? Eh, Allah kan ma- juga bagi kan? jadi begini, dalam bahasa Arab itu satu kata bisa memiliki banyak arti ya. Satu kata itu bisa punya banyak sekali arti. Nah, kalau kita katakan di sini ma'aghna anhu, anhu di sini sebenarnya an itu dari ya, dari atau tentang, atau juga bisa berarti baginya. Nah, dalam terjemah itu kita cari konteks yang paling pas ya. Jadi menerjemah itu kita lihat dulu tafsirnya. Tafsirnya seperti apa, kemudian kita cari kata yang paling pas untuk mendeskripsikan hal itu. Kalau ma'aghna anhu, anhu di sini tidak memberikan manfaat baginya. Kalau kita artikan darinya kurang pas ya, tapi baginya lebih pas. Kalau diganti ma'aghna lahu, bisa apa enggak? Kalau dalam bahasa Arab namanya zauk ya. Kalau kita sudah terbiasa untuk bermuamalah dengan kitab-kitab Arab, membaca, mendengarkan, atau mungkin bahkan berbicara, maka akan ada rasa kurang pas dalam hati, gitu ya. Ada rasa kurang pas dalam hati, jadi kurang pas ya itu. Kalau ma'aghna lahu itu kurang pas. Yang pas ma'aghna anhu seperti itu. Jadi begitu ya. Kalau ma'aghna lahu kurang kurang pas ya. Gitu Pak ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Perbedaan imro'ah dan mar'ah sama aja ya. Imro'ah sama mar'ah itu sama aja. Kalau pakai alif lam kita al-mar'atu gitu ya. Kalau tanpa alif lam bisa mar'atun, bisa imro'atun, bisa ya. Sama aja. Kayak Satu ibnun. Ya, silakan. satu lagi Ustadz. Nah, silakan. Eh, Orang-orang pada umumnya membaca surat ini
tabat yada abi lahabi wa tab. Jadi di wakaf Ustaz ya. Tapi saya pernah mendengar seorang imam itu membaca dengan ini Ustaz, tabat yada abi lahabi wa tabba. Yang benar yang mana Ustaz? Mana benar? Baik. Kalau dari segi bahasa Arab ya, nahu memang akhir harokat tabba itu watabba itu bukan doma aslinya. Kalau dibaca wakaf itu memang disukun kan ya. Tapi kalau tidak disukun, artinya dia dibaca nyambung. Watabba itu memang di situ ada apa? Ada fathah di situ. Tabat syada abilah lahabi watabba memang tabba di situ harokat aslinya. Cuma karena dia wakaf maka dibaca watabba gitu ya. Nah, jadi eh, kalau kita sebagai orang yang apa namanya baru belajar ya ikuti yang ada aja watabba gitu aja ya. Kalau mungkin Sultan. dia misalnya bacanya watabba, saya kurang tahu imamnya dapat dari mana. Tapi kalau misalnya ada riwayatnya, ya nggak masalah gitu ya. Karena dalam Al-Quran itu ada 20 cara membaca Al-Quran. 20 cara ada. Juga ada beberapa riwayat yang sampai ke kita itu yang paling masyhur ada 7 ya, 7 qiraah sabah itu. Bahkan saya ada kenalan juga ya, itu beliau mengatakan 20 cara gitu ya. Jadi itu penjelasan yang cukup panjang ya. Cuma kalau kita untuk pemula di sini nggak usah dipusingkan ya. Jangan buru-buru menyalahkan juga kalau imamnya memang ahli ya. Tapi kalau imamnya baru kemarin sore ya mungkin bisa dikritik dikit-dikit lah. Tapi kalau sudah ahli ya mungkin dia tahu yang kita nggak tahu itu. Allah alam ya. Ada kejadian ya. Itu pernah di satu tempat gitu. Imamnya itu baca kiroat yang lain di satu pesantren ya. Di pesantren ada kunjungan wali santri ke pesantren. Kemudian imam di situ kebetulan baca kalau nggak salah wan najmi Ya, idza hawi ya, pakai pakai yang wan najmi idza hawi gitu ya, wadduhi gitu ya, yang pakai e belakangnya. ya, Hasan. Kemudian ada wali santri yang protes. Ini apa tajwidnya nggak sesuai dengan kaidah gitu ya. Padahal padahal bukan tajwid yang sesuai kaidah, dianya nggak tahu gitu ya. Nah gitu. Kira Bismillah. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau masalah seperti ini, imamnya sudah belajar kiroat, jangan buru-buru menyalahkan ya, karena mungkin dia tahu yang kita tidak tahu gitu. Wallahu alam. Iya Ustaz. Imalah. Beda lagi, bukan imalah. Kalau imalah kan Bismillahirrahmanirrahim itu ya, itu beda lagi. Ini kiroat yang lain, beda lagi ya. Karena Oh juga iya. ada beberapa orang yang ada imam ya dari satu daerah gitu ya. Dia apa namanya baca Quran dengan kiroat yang lain gitu. Orang jamaahnya bilang itu kiroah dari daerah antum ya, aneh-aneh gitu. Jadi eh, bagi kita yang sekali lagi bagi kita yang belum belajar masalah kiroat ya, jangan buru-buru untuk menyalahkan imam yang sudah belajar ya. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu itu jelas-jelas salah, ya bolehlah diperingatkan dikit-dikit ya. Baik gitu ya, masalah kiroat panjang ilmunya. Kita di sini masalah Iya. kosakatanya aja ya. Ada yang lain silakan sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya. Ya. Ada juga Ustaz, Assalamualaikum, yang membaca kala dibaca gala. Bagaimana Ustaz? Apakah tidak menyalahi artinya? Kalau kola dibaca gala itu kalau setahu saya tidak benar ya. Walau alam kalau memang ada ilmu kalau di sana cuma kebiasaan beberapa daerah itu daerah Arab ya itu Hmm. kof dibaca G ya. Kalau dalam baca kitab ya nggak masalah ya. Maksudnya dalam masalah baca kitab itu kan tidak wajib tajwid ya. Kalau baca kitab baca hadis kan nggak wajib tajwid ya. Tapi kalau baca Quran wajib dengan tajwid, terutama ketika mengimami atau bertilawah. Jadi Hmm. seringkali kita mendapat ya, Jamil dibaca Gamil ya. Qala dibaca Gal ya. Ya. Itu kalau Dua dalam baca jadi. kitab terserah dia ya. Tapi kalau dalam baca Quran nggak boleh ya. Allah alam.
Qul huwallah dibaca qul huwallah. Itu yang Allah alam yang tidak boleh ya. Iya, iya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, kita akan bahas di sini. Ini bukan ini, bukan. Baik, di sini ada makna kalimat-kalimatnya tentang dari apa? Dari suratul Masad, surat Al-Masad atau Al-Lahab ya. Silakan kalau ada yang mau baca. Wah, wah, wah. Uy, yang kumakabat nyamuk dari malam. Amin. Ya amin. Mungkin bisa Kayak gini di-pause dulu. takut kalau nggak ada yang takut lihat kita jawab. Di salon tuh, di salon. Ya, silakan yang mau baca. Dapat Ustaz. hasirat wa halakat wa syakiyat. Baik, tabat artinya adalah khasirat wa halakat wa syaqiyat. Yaitu celaka ya. Khasirat itu rugi, Sahabat. khasirah ya. Khasirah halaka syaqiyat. Tapi karena muannas, khasirat wa halakat wa syaqiyat, yaitu rugi, binasa dan juga celaka. Apa yang rugi, apa yang celaka? Silakan lanjut. Ya ada. Ya ada. Ya, lanjut lah ya ada. Belahnya itu. Ada aja, Udah. karena itu jadi Ya ada. Ya ada. Habi lahabi lahabin Al-Udwan. al-udwan. Al-Ma'rufah. Baik, ini dulu ya. Nanti yang baca biar fokus boleh dinyalakan ya, biar apa namanya agak fokus ya. Baik, nanti ini saya pause dulu biar nggak ada suara yang bergema di sini. Nanti kalau yang membaca silahkan dinyalakan boleh ya. Baik, yada adalah di sini maknanya adalah yada abi lahabin al-udwani al-ma'rufani. Yada itu tangannya siapa? Tangannya Abu Lahab, dua anggota tubuh yang sudah dikenal. Jadi yadun, yadani jamaknya aid, ya aidun. Jadi artinya adalah tangan ya. Baik, silakan Abi Lahab, silakan yang mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Lahab laqabu Abdul Uzza ibni Abdul Muttalib ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallah. Sallallahu alaihi wasallam. Abi Lahab, Abi di sini adalah Abu Lahab ya laqabu Abdul Uzza ibni Abdul Muttalib. Nama asli dari siapa? Abu Lahab adalah Abdul Uzza, itu nama aslinya. Nama asli dari Abu Lahab adalah Abdul Uzza, hambanya Uzza. Uzza ini salah satu berhala yang disembah di zaman jahiliyah. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada macam-macam. Banyak sekali berhala yang disembah di sana, salah satunya adalah Uzza. Dan nama dia adalah Abdul Uzza. Ibnu Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib, amin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya termasuk dari saudara-saudaranya Abdullah ya, bapaknya ayahanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pamannya makan ya. Baik, Lahabin silakan. Lahabin raji tafsir fi satris sabiq. Sadaqallah. Baik, Lahabin raji at-tafsir fi satris sabiq. Itu kembalilah untuk murajaah tafsir yang sebelumnya. Lahab di sini maksudnya lakob untuk siapa? Lakob atau gelar untuk paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini tabbat yada abi lahabin wa tabba di sini tabba khasira wa halaka wa syaqiyah. Diulang ya yang kedua. Jadi kalau kita jadikan satu kesatuan makna,
tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi telah sungguh binasa, sungguh celaka, sungguh merugi. Sengsara pokoknya ya. Kedua tangan Abu Lahab, dan Abu Lahab benar-benar celaka. Di sini penyebutan celaka ada dua kali. Tabba di sini artinya celaka. Disebutkan dua kali. Yang pertama untuk tangannya Abu Lahab, yang kedua untuk Abu Lahab itu sendiri. Nah, kenapa disebut dengan tangan? Apakah cuma tangannya yang binasa? Ternyata tidak. Yang binasa itu bukan cuma tangannya, tapi seluruh badannya. Tangannya binasa, kakinya gimana? Kakinya tetap binasa. Kenapa disebutkan tangan di sini? Karena mayoritas orang itu berbuat sesuatu dengan tangannya. Kita kan sering mendengar ya, karena ulah tangan manusia, gitu. Misalnya kerusakan lingkungan sebab ulah tangan manusia. Nah, makanya yang sering kali membuat kerusakan itu dinisbatkan kepada tangannya manusia. Kan nggak mungkin kerusakan karena ulah telinga manusia, kan nggak mungkin ya, ulah apa, tangan manusia. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan celaka tangannya, karena tangan itu biasanya yang membuat gara-gara gitu ya, yang membuat apa, gara-gara. Dan juga sebenarnya yang membuat manusia celaka itu nggak cuma tangan ya, dalam banyak ayat yang lain, dalam konteks yang lain itu seringkali lisan juga, lisan, mulut itu yang membuat apa, celaka ya. Tangan sama mulut itu biasanya apa, yang membuat celaka. Ada lagi nggak selain tangan sama mulut? Ada lagi, yaitu apa, hati. Nah, hati juga seringkali kalau hatinya jelek, maka badannya juga bisa celaka gitu ya. Kalau kaki jarang ya, apalagi misalnya hidung, celakalah hidungnya kan jarang ya. Nah, apalagi kalau tiga-tiganya, tangannya, pertama hatinya jelek, jahat gitu ya. Kemudian keluar dari lisannya kata-kata yang jelek, tangannya itu merealisasikan. Nah, itu sudah tumpuk-tumpuk itu ya. Nah, di sini tab artinya adalah khasira wa halaka wa syaqiya. Disebutkan berapa kali? Dua kali. Jadi ini dalam ilmu balaghah, ilmu sastra disebut dengan dzikrul khas urida bihil am. Menyebutkan yang khusus tapi maksudnya adalah untuk umum. Kita mengatakan dalam bahasa kita, mana fulan belum kelihatan batang hidungnya. Mana fulan ya, kok batang hidungnya belum kelihatan. Itu maksudnya datang potongan hidungnya saja terbang gitu, atau orangnya utuh. Kira-kira yang mana? Iya sih. Orang utuh ya. Atau misalnya gini, saya menyembelih seekor sapi, itu ekornya saja atau lengkap? Lengkap pasti ya, menyembelih sapi gitu ya. Membawa seekor sapi, apakah ekornya saja? Ternyata tidak. Jadi begitu. Celaka kedua tangannya Abu Lahab, yaitu Abu Lahab adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia benar-benar apa? Benar-benar celaka. Disebutkan apa? Dua kali ya. Ini agak panjang ya. Ini saya baca biar agak cepat ya. Soalnya udah setengah jam lagi nih. Baik, ma yuhtamalu an takuna nafiyatan aw istifhamiyah. Ma di sini bisa berarti nafiyah atau peniadaan atau istifhamiyah, pertanyaan. Sekali lagi, ma itu punya banyak arti. Artinya bisa jadi ma apa-apa, bisa berarti apakah, bisa jadi tidak. Tergantung ditaruh di mana. Sekali lagi, konteksnya bermacam-macam. Jadi gampangannya di sini apa? Ma di sini punya dua arti. Kemungkinannya dua. Ma'aghna anhu maluhu. Ma di sini artinya adalah bisa apa-apa, bisa tidaklah, atau bisa berarti apakah. Kita rangkai nanti ya. Aghna itu dia bermanfaat atau memberikan faedah ya. Ma'aghna anhu, tidaklah berguna baginya. Ma kafahu, tidaklah mencukupinya. Jadi ma'aghna anhu itu tidaklah berguna baginya. Maksudnya adalah ma kafahu, tidaklah mencukupinya. Wa ma nafa'ahu, dan juga tidak memberi dia manfaat. Min azabillah, dari azab Allah, idza nazala bih, jika telah turun kepadanya.
Jadi Abu Lahab ini punya banyak harta, punya banyak anak ya. Jadi jangan dipikir banyak anak zaman dulu itu seperti banyak anak zaman sekarang. Kalau zaman dulu nemu anak itu sewenang. Kalau zaman sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, misalnya nemu anak di jalan, kira-kira senang apa? Bingung malahan. Pasti bingung ya. Bingung. Kalau zaman dulu punya banyak anak itu senang. Kenapa? Saya akan jelaskan di zaman dulu, terutama di zaman Arab Jahiliyah, itu tidak ada yang namanya kepala negara, tidak ada yang namanya kerajaan, tidak ada yang namanya kekhilafahan dan lain sebagainya. Kepala kabilah, kepala klan itulah yang menjadi tuan, kemudian dibantu oleh anggota kabilahnya. Nah, semakin banyak anak laki-laki, maka akan semakin memperkuat kabilah. Jadi itu menjelaskan ya, kenapa kok punya anak perempuan itu mereka sedih, mereka susah. Kenapa? Karena anak perempuan dianggap tidak bisa diajak perang, tidak memperkuat apa kabilah, justru malah melemahkan karena harus dilindungi. Jadi kebanyakan dikubur zaman dulu ya. Ya nggak semua sih, kalau dikubur semua ya habis ya. Tapi banyak yang menjangkiti seperti itu. Wa idzal mau'udatu su'ilat, jika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, biayyi dzambin qutilat, kenapa mereka dikubur hidup-hidup. Jadi begitu ya. Kalau nemu anak itu rebutan, ini anak saya ngasuh, ini saya ngasuh, ini saya ngasuh. Kenapa? Karena jika dia dewasa bisa memperkuat kabilahnya. Kalau zaman sekarang anak itu lempar-lemparan, ya kamu aja. Beda gitu ya. Jadi punya banyak anak itu seperti punya banyak pasukan dalam suatu negara. Jadi jumlah anak itu, anak laki-laki ya, jumlah anak laki-laki itu sama dengan jumlah tentara di zaman sekarang. Ya. Zaman dulu belum ada tank ya, belum ada apa-apa. Ya anak itu. Apa? Jadi begitu ya. Tapi banyaknya hartanya Abu Lahab, banyaknya anaknya dia tidak menjadikannya penyelamat di hari kiamat nanti. Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Anhu, an di sini adalah harfu jarin yufidu makna ta'lil. Gampangannya adalah an itu baginya atau untuknya ya, tidak berguna, tidak berharga, tidak memberikan manfaat baginya. Maluhu al-mal ma yumtalaku min mata'in au aqarin au nuqudin au hayawan. Mal adalah harta. Harta ini ma yumtalak, apa-apa yang dimiliki, min mata'in dari perbendaharaan, au aqar, aqar ini tanah ya, properti gitu. Au nuqud atau harta uang ya. Nuqud di sini uang, au hayawan atau hewan-hewan. Ya rata-rata zaman dulu unta, kambing, sapi gitu ya. Zaman sekarang pun masih berguna itu. Jadi mal ini adalah harta, tidak berguna baginya hartanya. Wa ma kasab wa ma yuhtamalu an takuna mausulatan au masdariyah. Ini sama ya dengan yang tadi. Bedanya di sini mausulah atau masdariyah. Jadi apa-apa. Jadi kalau ma yang pertama itu tidaklah atau apakah, ma yang di sini artinya adalah apa-apa. Kasaba artinya ma kasaba al-murad huna waladuhu. Kasaba di sini yang dia usahakan. Maksud yang dia usahakan adalah anak-anaknya. Ya, jadi zaman dulu itu kalau kita lihat ya, satu laki-laki itu bisa punya istri itu lebih dari 4. Ya. Makanya ketika masuk Islam, beberapa sahabat itu diperintahkan untuk menceraikan beberapa istrinya yang lebih dari 4, suruh milih 4 gitu ya. Dan mereka itu kalau budak, mereka itu bisa punya ya bebas ya, berapapun yang mereka bisa beli ya itu mereka bebas punya. Jadi setiap misalnya dia punya istri yang banyak kan ya, kemudian dia punya anak yang banyak, kemudian besar semuanya, maka anak-anaknya itu akan melindungi dia. Zaman dulu jarang ya merantau gitu. Hidupnya ya sama kabilahnya. Jadi satu tempat itu ya kabilah itu keluarga semua. Satu orang laki-laki misalnya punya 40 anak ya, istrinya 4 misalnya, per istri itu punya 10, 10, 10, 10 anak. Maka seakan-akan dia dikawal oleh 40 orang gitu. Jadi merasa bangga, merasa senang gitu ya. Nah begitu. Tapi banyaknya anak dia tidak akan bisa memberikan dia manfaat nanti di hari akhirat. Sayasla,
yasla naran yahtariqu Yes. fiha. Itu dia akan dilemparkan ke dalam api neraka yang akan terbakar di dalamnya. Nanti kita lihat kenapa ayat ini turun ya. Sangat-sangat tragis sebenarnya ya. Padahal beliau ini adalah pamannya Nabi. Naron di sini narul akhirah, api di hari kiamat. Api di hari kiamat. Baik, dan api di hari kiamat ini jangan difikirkan seperti api di dunia. Beberapa orang yang ya sangat disayangkan ya. Ada orang yang bikin video AI itu ya dari Google View 3 itu. Mereka bikin video tentang hari pertama di neraka itu ya. Naudzubillah. Itu pelecehan sebenarnya ya. Dan api neraka ini itu 70 kali lipat panasnya daripada api dunia. Api dunia yang paling panas kalikan 70 kali. Nggak ada yang kuat sebenarnya ya. Makanya kita semuanya berlindung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari api neraka. Allahumma amin. Baik, jadi seperti itu. Jadi api neraka. Siksaan yang paling ringan itu di neraka ya. Orang pakai terompah, dia pakai terompahnya, otaknya mendidih. Sangat-sangat panas sekali. Makanya jangan pernah bermain-main dengan masalah ini. Karena eh, tidak kuat ya. Dan manusianya nggak seukuran kita saat ini. Manusianya sangat-sangat besar ya. Sangat-sangat besar sekali. Baik, intinya siksanya sangat pedih ya. Sangat-sangat perih sekali. Apalagi orang yang disebutkan secara khusus dalam Al-Quran seperti ini. Apalagi orang yang menentang Nabi langsung ya. Yang menentang Nabi sepeninggalnya beliau nggak secara langsung di depannya saja mendapat ancaman, apalagi ini yang di depannya. Apalagi ini kerabat dekatnya gitu ya. Zata lahab itu wasfan li jahannam. Lahzat itu adalah pemilik ya. Lahab ini bawahnya saya baca sekalian. Lahabin al-lahabu. Jadi lahab di sini zatul lahab wasfan li jahannam. Jadi neraka jahanam itu punya sifat yaitu zatul lahab. Zatu apa? Zatul lahab. Lahab itu apa? Al-lahab ma yartafi'u minan nari ka'annahu lisan. Baik, untuk nama kitabnya insya Allah nanti kita share ya di grup. Karena kitabnya ini sangat-sangat tebal ya. Ada sekitar ratusan kalau nggak ribuan ya. Ini lengkap 30 juz. Nanti akan kita share PDF-nya. Ini halaman berapa nanti silakan dicari sendiri ya. Ini halaman berapa ya? Nggak ada ya. Nantilah insya Allah ya. Tapi halaman ratusan ini sepertinya. Nah, lahab sekali lagi ya. Ma yartafi'u minan nar ka'annahu lisan. Itu yang dia kalau kita lihat api bergejolak itu ya, itu seperti lidah api. Itu adalah lahab. Lidahnya apa? Api. Dan neraka jahanam itu punya lidah-lidah api seperti ini. Autiramin nar wasti'aliha. Atau gejolaknya api dan berkobarnya dia. Itu adalah al-lahab. Kemudian wamra'atuhu dan perempuannya atau zaujatuhu itu hammalah, sifatnya itu membawa, hammalatal hatab, hammalah itu membawa hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Ini membawa kayu bakar, dia di sini summiyat bidzalika li'annaha kanat ta'ti bi aghsanis syauki tatrahu bil laili. Dinamakan hamalah, membawa ya. Dia itu apa? Membawa kayu karena dia itu dulunya ketika masih di dunia, ketika masih hidup ya. Dia itu membawa ranting-ranting pohon, duri-duri pohon gitu ya, pohon-pohon yang berduri. Pada malam hari dilemparkan ke jalannya Rasulullah SAW sehingga zaman dulu kan nggak ada lampu nggak ada, senter belum ada. Jadi zaman dulu itu orang habis sisa ngapain? Tidur. Nggak ngapa-ngapain mereka itu. Jarang ya begadang itu. Yang begadang itu sangat-sangat jarang. Yang begadang itu hanya beberapa orang saja. Contoh misalnya orang yang sedang jomblo
yang sedang jatuh cinta sama perempuan. Itu biasanya bikin syair-syair itu. Kayak ceritanya Majnun Laila, tahu ya di sini? Majnun Ya, Laila, Laila Majnun itu Laila Majnun. dia seneng sama perempuan, kemudian ya perempuan sebenarnya kata kitab sejarah ya nggak cantik-cantik banget ya, ya biasalah ya. Cuma karena dia sudah berteman sejak kecil, sudah mulai dewasa ya, sudah mulai dewasa, ya akhirnya dipisah gitu ya, dipisahkan ya. Nggak boleh berteman lagi. Kan kalau kita anak kecil 3 tahun 4 tahun berteman laki-laki perempuan kan masih ya masih biasalah ya. Tapi kalau sudah 8 10 tahun ya sudah harus pisah gitu. Nah, dia akhirnya terlanjur seneng gitu ya. Akhirnya bikin syair-syair tentang si Laila itu. Bapaknya ngerti, akhirnya apa? Bersumpah nggak mau mengawinkan dia sama Majnun tadi itu ya. Karena ya nggak pantas lah ya seorang seorang apa? Bapak yang terhormat punya anak perempuannya dijadikan bahan nyanyian. Kan nggak pantas ya. Nah, biasanya orang-orang seperti itu ya. Jadi zaman dulu itu orang habis sisa ya tidur, nggak ngapa-ngapain. Kemudian paginya bangun. Sehingga kalau malam hari itu sepi, pasti sepi zaman dulu itu. Nah, kemudian si istrinya Abu Lahab ini menebar duri di jalannya Rasulullah. Karena Rasulullah itu kalau subuh pasti apa? Pasti sholat gitu ya. Pasti apa? Pergi ke masjid untuk sholat. Makanya sering kali kita mendengar ada cerita Rasulullah kalau pagi itu diludahi sama orang. Suatu hari orangnya yang meludahi ini kok sakit, dijenguk sama Rasulullah. Karena Rasulullah memang kalau pagi itu pergi ke masjid ya. Nah, ini istrinya Abu Lahab nebar duri di jalannya Rasulullah. Dan tidak hanya itu, wa kanat nammamatan tu'ajjijun nar. Tu'ajjijun nar al-adawah bainan nas. Dan tidak hanya itu, dia itu lisannya itu namimah ya. Lisannya itu sangat-sangat senang gemar adu domba. Menggosip sana, gosip sini, jelek-jelekan ponakannya sendiri. Bayangkan itu. Menjelek-jelekan siapa? Ponakannya sendiri. Dijelek-jelekan itu. Ketemu orang jelek-jelekan, ketemu orang jelek-jelekan itu. Al-hatab di sini membawa hatab al-sanus syajar yaitu dahan-dahan pohon, wasyauk dan juga duri-duri al-maqtu'ah yang terpotong. Fi di sini harfu jarrin bermakna ala. Fi di sini atas ya, dia di lehernya. Kemudian jidiha yaitu di lehernya atau fi unuqiha yaitu di lehernya juga ya. Intinya di lehernya istrinya si Abu Lahab ini ada hablun, ada ribat, ada tali ya, Kali. untuk mengikat mengikat ranting tadi itu. Min harfu jarin yufidu tabina al-jins. Au tabiyana ma ubhima qabla min au fi siyaqiha. Itu min artinya dari kita salah ya. Gambarnya gitulah. Kalau dijelaskan agak panjang ya, berkaitan dengan ilmu nahwu, tapi intinya min adalah dari. Masadin adalah leaf ya, sabut ya, tali zaman dulu. Tali zaman dulu kan terbuat dari serabut-serabut yang dipintal gitu. Jadi di sini yang celaka tidak hanya Abu Lahab saja, tapi juga istrinya. Dua-duanya sama-sama laki-laki yang laki-laki dan istri yang tidak tidak baik ya. Baik seperti itu ya. Jadi ini disebutkan beberapa bagian dari kejahatan Abu Lahab dan juga istrinya. Nanti akan kita lihat kenapa surat ini turun. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan lagi? Tanya Ustaz, nama istrinya Bula? Namanya Ummu Jamil ya. Terkenal dengan Ummu Jamil. Nama aslinya wallahu alam ya. Cuma terkenal dengan Ummu Jamil namanya. Terima kasih Ustaz. Baik, kita baca tafsiran ya. Di sini suratul Masad adalah Makkiyah. Makkiyah bukan berarti turun di Mekah ya, tapi turunnya sebelum hijrah. Madaniyah turunnya setelah hijrah. Pertama kali kita bahas ya. Min maqasidis surah di antara maksud diturunkannya surat ini adalah yaitu adamu manfaatin nasab wal jah ma'al kufri billah. Tidak ada manfaatnya nasab
dan juga kedudukan jah itu kedudukan kehormatan jika disertai dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya. Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi, orang yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dia ini berbahagia. Tapi sayangnya bahagianya bukan bahagia karena keimanan. Bahagianya itu bahagia karena fanatik sama kabilah, fanatik golongan, fanatik sama sama ya sama klannya ya. Itu fanatiknya seperti itu. Jadi bahagianya bukan karena bahagianya iman. Ya bahagia-bahagian normal lah ya, fanatik seperti itu. Jadi nasab ini tidak akan berarti, tidak akan berguna jika memang apa? Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, paman Nabi yang satunya yaitu Abu Thalib. Beliau ini mati-matian membela Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hatinya ngaku kalau agamanya Nabi ini agama yang paling benar. Beliau itu punya sebuah syair, laulal laula hidari masabbah lawajadtani samhan bidzaka mubina. Gitu ya. Kalaulah bukan karena takut celaan manusia, maka saya akan ikut agamamu. Tapi karena ya penyakitnya orang dari zaman dulu sampai sekarang ya, itu Gengsi. khawatir dengan komentar netizen. Itu sangat-sangat khawatir ya. Gengsi. Khawatir sama omongan manusia. Sehingga itu menghalangi dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya omongan manusia ini sebenarnya perlu diletakkan di tempatnya. Ada omongan-omongan yang kita jangan ambil, ada omongan-omongan yang memang kita sifatnya sebagai masukan untuk kita. Kalau sifatnya adalah yang seperti ini ya, omongan orang yang merugikan jangan diambil. Nah, ini pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan manfaat kepada tidak bisa memberikan manfaat kepada putrinya yaitu Fatimah. Rasulullah itu berpesan kepada Fatimah, wahai Fatimah, beramallah kamu. Saya nggak mampu nolong kamu. Sali minal mali masyi'it. Kamu mintalah, kalau harta mintalah, terserah kamu pada saya. Tapi kalau masalah akhirat, saya nggak mampu nolong kamu. Kamu beramal sendiri. Itu Nabi kepada siapa? Fatimah. Dan bahkan kalau Fatimah, Rasulullah pernah mengatakan, lau anna Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Kata Rasulullah SAW, kalau Fatimah bintu Rasulullah itu mencuri, saya akan potong tangannya. Tidak ada namanya privilege dan keistimewaan ya, apalagi bisa menjamin surga, itu nggak ada ya. Jadi suatu hari nanti ketika di akhirat semua orang tuh sendirian, nggak ada ceritanya orang ikut fulan, ikut tokoh fulan, ikut ustadz fulan, ikut kiai fulan, ikut ini nggak ada ya. Di akhirat itu sendirian semua orang ya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Bahkan ya terbukti putranya seorang nabi yaitu Nabi Nuh ya. Siapa yang bisa nyebutkan namanya? Putranya Nabi Nuh yang tenggelam dan tidak mau beriman, siapa? Kan'an. Konon katanya Kan'an ya namanya. Kan'an. Konon namanya Kan'an ya. Yang masyhur dengan apa? Kan'an. Ini Nabi Nuh ini kan nabi yang soleh ya. Punya anak yang kufur juga. Beliau mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, ayo yuk sini. Kita ikut kapal biar nggak tenggelam. Si anaknya nggak mau. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minan nar. Nggak mau. Saya akan ikut kapal ya, Afan. Saya akan naik gunung biar nggak tenggelam itu. Kata Nabi Nuh, la asimal yawma min amrillah. Nggak ada yang bisa selamat dari apa namanya azab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhir ceritanya adalah wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Akhirnya antara Nabi Nuh dan putranya ada ombak yang besar ya. Dan anaknya termasuk orang yang tenggelam. Itu bapaknya soleh Nabi loh ya. Anaknya tidak mau beriman ya sudah. Bahkan ketika minta syafaat untuk anaknya nggak dikasih ya. Ada juga bapak yang tidak soleh tapi anaknya soleh, siapa? Bisa menyebutkan? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya bapak namanya Azar, pembuat patung.
Tapi Nabi Ibrahimnya Nabi yang soleh, orang yang soleh, yang nggak akan ketemu gitu ya. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW punya paman namanya satunya ya Abu Thalib itu, syafaatnya masih bisa diberikan, tapi tidak seutuhnya, semuanya sampai bebas enggak ya. Karena mati dalam kondisi kufur. Kenapa? Ketika Abu Thalib ini meninggal, di sebelahnya ada Abu Jahal. Ya, karena mereka masih satu teman ya. Jadi ketika Abu Thalib itu hendak meninggal, wahai pamanku, katakanlah qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha indallah subhanahu wa ta'ala. Wahai pamanku, katakanlah satu saja la ilaha illallah. Dengan kata ini saya akan membelamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya sebenarnya condong untuk mau ya. Tapi di sebelahnya ada Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kamu benci ya dengan agamanya kakekmu ya? Ayo, kamu mau nggak mau ikut mbahmu ya? Kakekmu yang mulu ya ini. Nah, gitu. Akhirnya sampai meninggalnya ba'ala millati Abdul Muttalib. Makanya seringkali orang yang menolak Quran Sunnah, Quran dan hadis dengan dalil nenek moyang itu ya dari dulu sudah ada ya sebenarnya. Nah, begitu. Jadi teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini nasab keturunan itu nggak akan berguna kalau tidak kita sendiri yang mengusahakan. Dalam hadis arba'in ya, man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Yang amalannya lambat, tidak mau memperbanyak amal soleh, meskipun nasabnya bagus, nggak akan mampu ngejar gitu. Baik, tafsirannya adalah, baik sebelumnya di sini ada beberapa pertanyaan ya. Apakah betul sampai saat ini kuburan Abu Lahab berbau busuk? Ya katanya sih demikian ya, cuma saya belum pernah ke sana ya, wallah alam. Apakah dengan membaca surat ini dalam sholat kita sama saja dengan mengutuk Abu Lahab yang saat ini sudah mati? Abu Lahab ini meskipun nggak dikutuk ya tetap terkutuk ya. Maksudnya kita kalau nggak mengutuk Abu Lahab pun juga dia sudah terkutuk. Ini adalah sebuah kabar ya. Sebuah kabar, sebuah berita ya. Sebuah kabar, sebuah berita tentang orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Baik, dan bagaimana bisa ayat ini turun? Jadi ketika itu Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyi gitu ya, sembunyi-sembunyi. Kemudian mulailah setelah itu Rasulullah mengumpulkan semua orang gitu ya. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai sekalian manusia, kalaulah saya mengabarkan kepada kalian bahwasanya di belakang gunung ini ada pasukan yang siap menyergap kalian, menyerbu kalian, kalian percaya nggak? Mereka bilang apa? Yes, benar, kami percaya. Kamu itu nggak pernah bohong. Kamu itu jujur benar apa adanya. Ya sudah, fa inni mundzirun lakum baina yaday adzabin syadid. Saya mengabarkan kepada kalian bahwasannya akan ada azab yang sangat pedih di hari kiamat nanti. Rasulullah SAW menjelaskan tentang akhirat ya. Nah, semua orang masih loading, masih apa namanya nge-freeze, apa ya, nge-lag ya, nge-lag ya, apa namanya, masih menunggu. Ini sering noleh, bingung apa yang harus disikapi gitu ya, masih bingung gini. Nah, Abu Lahab pamannya ini yang pertama kali berkoar-koar ya. Alihada jama'atana tabban lak. Alihada jama'atana, dia mengatakan apa? Tabban. Tabban ini dari tabba ya tubuh ini. Tabban lak. Celaka kamu itu. Alihada jama'atana, untuk inikah kamu kumpulkan kami? Ah, itu. Kemudian dijelek-jelekan ya. Kemudian juga ketika di jalan Rasulullah mengatakan, oh ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Di belakangnya pamannya datang, diikuti terus itu ya. Pamannya datang mengatakan, oh jangan percaya dia pembohong, dia gini-gini. Oh, dijelek-jelekan pokoknya di setiap jalan itu. Dan istrinya pun ikut menjelek-jelekan seperti itu. Padahal ini pamannya sendiri loh ya. Kalau yang melakukan orang lain mungkin masih wajar lah ya, karena iri gitu ya. Ini pamannya sendiri. Nah, paman sendiri yang harusnya melindungi malah berbuat seperti itu. Nah, dan pepatah Arab mengatakan wa dzulmu dzawil qurba asyaddu matadatan 'alal mar'i min waqil husamil muhannadi. Kezaliman kerabat dekat itu jauh lebih sakit rasanya daripada tusukan pedang. Dijahati sama orang lain itu ya mungkin kita masih ya sudahlah, itu kan orang lain ya.
Ini dijahati sama paman sendiri. Paman yang harusnya melindungi ya, itu jauh lebih sakit ya. Akhirnya turun tabat yada abi lahabi watab. Jadi di sini khasirat yada ammin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah rugi celaka kedua tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kedua tangannya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Lahab ibnu Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib, bi khusrani amalahi, dengan kerugian amalnya, kerugian perbuatannya, yaitu menjegal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya meskipun dia nanti ujung-ujungnya gagal ya. Idza kana yu'dhin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika dia mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya yang disebutkan dalam Al-Quran itu ya, orang-orang jahiliyah yang disebutkan Al-Quran itu gak cuma Abu Lahab ya. Ada beberapa yang disebutkan, tidak disebutkan namanya, tapi sifatnya itu ada beberapa ya. Seperti Walid bin Mughirah ya, bapaknya Khalid bin Walid itu disebutkan sifat-sifatnya gitu ya. Atau As bin Wa'il gitu ya, dan lain sebagainya. Wa khaba sa'yuhu, dan juga usahanya itu sia-sia, tidak bermanfaat. Kemudian itu yang pertama ya, tabat yada abil lahabi wa tab. Yang kedua, ayat yang kedua di sini, ma aghna anhu maluhu, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Artinya adalah ayu syai'in aghna anhu maluhu wa waladuh. Mana sesuatu yang bermanfaat untuknya dari harta dan anaknya. Atau bisa kita artikan tidaklah berguna untuknya anak dan hartanya. Walam yadfa'a anhu azaban, dan harta anak ini tidak menyelamatkannya dari azab. Walam yajliba lahu rahmah, dan tidak mendatangkan rahmat. Jadi sekali lagi ya, zaman dulu itu orang itu sangat-sangat bangga dengan harta dan anak. Kalau zaman sekarang mungkin bangganya sama harta ya. Anak mungkin sekarang kan musimnya child free ya. Child free itu nggak punya anak gitu ya, betul ya? Child free atau tidak punya anak, katanya repot atau gimana ya? Ya gitu. Karena ini, teman-teman sekalian, banyak sekali perbedaan budaya antara zaman dulu dan zaman sekarang ya. Contoh misalnya menikah dengan anak umur 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Itu di zaman sekarang masalah, di bawah umur ya. Kalau di zaman dulu itu biasa aja gitu ya. Itu sudah umum lumrah, nggak ada masalah. Bukan hal yang aib juga ya. Biasa aja gitu. Bukan hal yang bisa dicela. Rasulullah itu menikahi Aisyah dalam beberapa riwayat itu usia 6 tahun ya. Kemudian baru berkumpul usia 9 tahun. Dan orang-orang Quraisy itu nggak ada yang mencela beliau masalah ini, nggak ada. Wah, apa itu menikah anak di bawah umur? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Karena memang dalam budaya mereka itu bukan aib ya, biasa aja gitu. Jadi seperti itu ya. Contoh lain misalnya, ketika dua orang laki-laki akrab teman gitu ya, berbicara ngobrol gitu, itu salah satunya megangi janggutnya temannya gitu ya, dilus-lus gitu. Itu zaman Arab dulu, zaman dulu ya, di Arab dulu itu biasa aja. Ya akrab gitu. Kalau zaman sekarang bapak-bapak praktek seperti itu ya. Ketika ngobrol sama temannya, janggutnya dilus-lus gitu. Ya masalah gitu. Pasti masalah ya. Dianggap aneh-aneh. Jadi intinya adalah di sini banyaknya anak, banyaknya harta tidak memberikan manfaat. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah saya dahulu yaumal qiyamah. Ini yang ketiga ya. Ini adalah saya sayasla naran dzata lahab ya. Saya Sayasla naran dzata lahab, yaitu saya dahulu yaumal qiyamati naran dzata lahabin yuqasi harroha. Dia itu nanti dari kiamat akan masuk ke neraka yang bergejolak, menyala-nyala, dan akan menahan panasnya. Ini gak ada yang kuat ya, gak ada manusia yang kuat ya, tapi banyak manusia yang berani. Karena memang ya gitulah, manusia banyak yang lalai ya. Semoga kita semuanya bukan termasuk orang-orang yang lalai. Amin ya. Yang keempat adalah wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya membawa al-hatab ya, kayu bakar ya. Di sini
wa satadkhuluha zaujatuhu Ummu Jamil allati kanat tu'dhi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qa'i syauqi fi tariqihi. Yaitu istrinya Abu Lahab. Jadi suami istri itu ini fakta apa enggak ya? Coba bisa dikomentari ya. Suami istri itu seringkali kalau sudah melewati 5 tahun pernikahan itu biasanya punya banyak kesamaan visi dan misi, punya banyak kesamaan pandangan. Kalau sebelum 5 tahun itu biasanya masih dalam proses saling mengenal gitu ya. Sehingga ini salah satu yang membuktikan bahwasannya eh, Abu Lahab di sini sama istrinya sudah satu pemikiran ya. Sudah satu pemikiran, dua-duanya ini sama-sama memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka itu bekerja sama. Hidupnya itu ya untuk hal-hal yang tidak penting seperti ini ya. Jadi istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil ini mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Menebar duri di jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Kemudian fi unuqiha hablun muhkamun muhkamul fatli tusaqu bihi ilan nar. Yaitu di lehernya ini ada tali dari sabut yang dipintal yang nantinya dia akan diseret dengannya ke neraka. Ini karena di dunia dia itu di lehernya ada tali juga untuk mengikat ranting-ranting pohon-pohon dan duri-duri. Ketika di dunia dia itu juga punya tali di leher untuk mengangkut kayu tadi. Dan nantinya dia akan diseret dengan tali yang seperti itu di hari kiamat nanti karena telah menghalangi jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini eh, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suami istri itu saling mendukung ya, saling mendukung, saling melengkapi ya. Bisa jadi solehnya seorang suami itu karena dukungan istri dan bisa jadi jeleknya suami itu karena istrinya juga aneh-aneh ya. Dan bisa jadi suami itu mencuri atau mungkin korupsi atau yang lainnya itu karena tidak mampu memenuhi kebutuhan flexing istrinya ya, atau karena dukungan dari istrinya juga ya. Baik, wallahu alam ya. Ada yang ditanyakan? Ma makna wahaba sa'ih, Ustaz? Apa? Wahaba sa'ih. Ma makna? Khoba sa'yuhu adalah khoba yakhibu itu sebenarnya adalah kecewa ya. Khoba yakhibu itu artinya asalnya adalah kecewa. Sa'yuhu adalah perjalanannya, langkahnya. Jadi kecewa perjalanan yang maksudnya adalah tidak berguna usahanya gitu ya. Tidak berguna apa usahanya. Ya, syukran. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari surat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya masing-masing orang ini meskipun dia punya kerabat dekat ya, dia itu anaknya kiai, anaknya ustadz, bahkan anaknya para nabi sekalipun tidak bisa menjadi privilege yang menyelamatkan dia dari siksa neraka. Yang bisa menyelamatkan kita dari di akhirat nanti itu adalah hanyalah amalan kita. Gitu ya. Berbangga-bangga dengan nasab itu juga termasuk hal yang dibenci. Kenapa? Karena eh, apa namanya seakan-akan ya kebanyakan orang yang berbangga dengan nasab itu kalau nggak merendahkan orang lain ya dia merasa punya banyak privilege di situ ya. Jangan diremehkan ya masalah nasab ini, urusan nasab saja orang bisa jadi pejabat ya, bisa apa enggak? Karena anaknya pejabat dianya akhirnya naik jadi pejabat, ada enggak Ada. di dunia ini? Indonesia. Di Indonesia ada. Gak boleh disebut ya, gak boleh sebut nama lo ya di sini. Indonesia Temu ada. ketawa. Temu ketawa. Jadi nasab ini karena bapaknya pejabat ya, pejabat yang tinggi gitu ya, anaknya jadi pejabat juga gitu ya. Udah nggak asing, Tad. Ya, 7 turunan. Biasa terjadi, Ustaz. ya jadi saya nggak sebut nama kalau Bapak Ibu sekalian
menyebutkan dalam pikiran sebuah nama itu urusan sendiri-sendiri ya. Nah gitu. Jadi itu urusan nasab itu yang pertama ya, masalah nasab di sini. Jadi kita jangan sampai berbangga-bangga dengan itu, apalagi sampai merendahkan orang lain ya, apalagi sampai menjamin surga untuk orang lain, jangan sampai. Menjamin surga ya. Nanti kalau ada kamu meninggal ya, ditanya sama malaikat mungkar nakir, jangan dijawab, kasih aja surat kecil ini ya gitu. Jangan sampai ya. Atau misalnya eh, siapa Tuhanmu? Fulan gitu ya. Siapa nabimu? Fulan. Apa kitamu Fulan ya? Jangan ya. Itu semuanya Rasul aja gak mampu gitu ya. Ya gitu ya. Jadi tidak akan seperti itu ya. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah harta dan anak itu tidak akan punya arti, tidak akan punya guna. Bahkan nanti di hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi ya. Jadi orang itu akan lari dari bapaknya dan lari dari anaknya. Kenapa? Karena khawatir dituntut. Seorang bapak punya anak perempuan yang tidak pakai hijab atau dibawa keluar sama laki-laki misalnya. Padahal bukan mahram. Nanti anaknya akan cari bapaknya, mana bapak saya di akhirat itu. Kenapa nyari? Ya karena dia itu membiarkan saya terjatuh dalam dosa ini. Kenapa dia nggak nasihati saya? Bapaknya kemana? Lari. Wah, saya nggak mau dituntut sama anak saya. Bapaknya kemana? Nyari kakeknya. Kenapa? Nuntut kakeknya karena nggak ngajari juga gitu ya. Jadi gitu. Suami istri kalau nggak sama-sama solih, juga akan saling menuntut. Mana istri saya? Mana suami saya? Gitu ya. Oh, kenapa nyari suaminya? Ya karena saya nggak pakai hijab dibiarin. Kemudian juga macam-macam ya, saling lari-lari gitu ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sama-sama, sama-sama apa? Sama-sama saling memberikan manfaat gitu. Jadi harta dan anak itu bahkan keluarga tidak akan memberikan manfaat. Harta yang memberikan manfaat itu harta yang kita titipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Harta yang kita nafkahkan, kita infakkan itu yang akan bermanfaat buat kita. Jadi harta itu para teman-teman sekalian, harta kita itu ya, itu yang kita makan. Harta yang kita pakai sebagai pakaian ya. Dan harta yang kita sedekahkan. Kalau yang di rekening itu punya siapa? Punya siapa? Jawaban. Punya kita bukan. Kalau yang di rekening itu bukan punya kita. Kenapa? Kalau kita meninggal apa dibawa ke kuburan, bukan kan? Ya? Nah, harta di rekening itu titipan ya. Bukan punya kita. Ya kita bisa pakai kalau pas pakai. Tapi kalau kita meninggal dan di rekening ada duit, itu sudah jatuh ke ahli waris kita. Nah, cuma ya masih mending lah ya kita meninggalkan harta untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk anak yang apa namanya? Meninggalkan harta untuk anak dan keturunan ya, biar mereka nggak terlantar gitu. Kayak gitu ya. Jadi hartanya seperti itu ya. Kemudian orang-orang yang mendapat orang-orang yang selanjutnya adalah orang-orang yang mereka durhaka seperti Abu Lahab dan semisalnya. Ini akan terlempar ke dalam neraka. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah bahwasannya istri bertanggung jawab terhadap suami, suami bertanggung jawab kepada istri. Jadi saling nasihat menasihati, terutama ya tentunya sebagai manusia kan pingin masuk surga itu bersama keluarganya gitu ya. Di masuk surga bersama-sama. Jangan sampai istri itu penyebab korupsinya suami. Jangan sampai eh, suami itu adalah sebab celakanya istri. Jangan sampai bapak itu karena saking sayangnya sama anak ya, itu sampai apa namanya menjadikan bapaknya itu eh, melakukan banyak hal yang berdosa. Jangan sampai ya. Karena anak dan istri itu fitnah. Fitnah itu maksudnya adalah ujian ya, ujian. Baik begitu ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh demikian dapat kita sampaikan. Kita akhiri ya. Insyaallah pertanyaan yang ada akan kita jawab di kesempatan yang lain saja insyaallah ya. Barakallahu fikum jazakumullah. Untuk kosakatanya silakan dihafalkan ya. Minimal kosakata yang utama. Kosakata utamanya dihafalkan. Kemudian jangan lupa pesan saya dipraktekkan meresapi ya. Jadi sholat itu, ketika sholat kita kan pastinya sudah menyiapkan hafalan ya.
misalnya pakai al-lahab gitu ya. Sebelum sholat coba dimurojaah dulu, kemudian nanti ketika sholat dipraktekkan, diresapi, kemudian dihayati gitu ya. Setelah itu kita beristiqomah di dalamnya. Demikian teman-teman Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Amin. Amin. Subhanakallahumma rabbika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.